Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran PLH. Saya doakan semoga Anda Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bencana alam. Bencana di Indonesia pada tahun 2021 sudah tercatat sekitar 136, di mana 135 diantaranya itu sebagai bencana alam, kemudian satu diantaranya yaitu bencana non-alam. Nah, pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai bencana alam. Nah, apa-apa saja bencana alam yang terjadi di Indonesia? Kemudian bagaimana cara kita dalam menghadapi bencana alam tersebut. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Banjir. Bencana ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan serapan tanah yang cukup. Berikut cara menghadapi bencana banjir. Pertama, jika terjadi banjir segeralah beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Ketiga, amankan barang berharga di rumah Anda. Keempat, matikan semua jaringan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. Kelima, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Bila terpaksa berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak, gunakan tongkat untuk mengacak kepadatan tempat Anda berpijak. Dan yang terakhir, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Tanah longsor. Bencana ini seringkali dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Struktur tanah yang labil sangat mudah mengalami longsor dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang berada di posisi lebih rendah. Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa hingga merontokkan struktur tanah di atas. Berikut cara menghadapi bencana longsor. Pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kedua, bila terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Dan yang terakhir, ikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Letusan gunung api. Bencana ini merupakan keluarnya materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, bebatuan, lahar panas, dan magma. Berikut cara menghadapi bencana letusan gunung api. Pertama, perhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Kedua, persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Keempat, mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Dan yang terakhir, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakai. Gempa bumi. Bencana ini merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Getaran gempa bumi tidak membunuh. Yang membunuh adalah benda atau bangunan yang roboh akibat tidak tahan getaran atau fondasi buruk. Hal lainnya karena kebakaran atau tertimbun longsor yang disebabkan getaran. Berikut cara menghadapi bencana gempa bumi. Pertama, utamakan keselamatan diri, bukan barang. Lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Carilah tanah lapang. Kedua, jika tidak mungkin untuk melarikan diri dari dalam bangunan, carilah meja atau benda lain yang kuat yang dapat dipakai untuk berlindung. Ketiga, jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Keempat, bagi penduduk di wilayah pegunungan, waspadalah terhadap runtuhan batuan dan tanah longsor. Kelima,
dan juga bagi penduduk yang bermukim di wilayah pantai atau pinggir laut, segeralah berpindah ke daratan yang lebih tinggi karena gempa di dasar laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Dan yang terakhir, waspadalah akan kemungkinan gempa susulan. Bagi penduduk di wilayah pantai atau pinggir laut, gempa bumi dari arah laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Bencana ini merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Berikut cara menghadapi bencana tsunami. Pertama, menyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Kedua, bila ada peringatan atau tanda-tanda tsunami, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi. Ketiga, waspada apabila terjadi air surut. Jauhi pinggir pantai, ini merupakan salah satu peringatan tsunami dan harus diperhatikan. Dan keempat, utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat terjadi karena sengaja atau tidak secara langsung dilakukan. Bencana ini seringkali menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Berikut cara menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Pertama, melakukan penyemprotan air secara langsung apabila kebakaran hutan berskala kecil. Kedua, jika api dari kebakaran berskala luas dan besar, kita dapat melokalisasi api dengan membakar daerah sekitar kebakaran dan mengarahkan api ke pusat pembakaran, yaitu umumnya dimulai dari daerah yang menghambat jalannya api seperti sungai, danau, jalan, dan puncak bukit. Ketiga, melakukan penyemprotan air secara merata dari udara dengan menggunakan helikopter atau pesawat udara. Dan keempat, membuang hujan buatan. Angin puting beliung. Bencana ini merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 63 km per jam, hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat. Berikut cara menghadapi bencana angin puting beliung. Pertama, tetap berada di tempat perlindungan yang aman sampai badai atau angin puting beliung reda. Kedua, lindungi kepala dan tubuh Anda untuk menghindari benda-benda yang berjatuhan atau berterbangan. Ketiga, jika Anda berada di luar rumah, segeralah menjauh dari pusaran angin puting beliung atau badai bila masih memungkinkan. Keempat, segera masuk dan berlindung ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Dan kelima, hindari bangunan-bangunan tinggi. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Berikut cara menghadapi bencana kekeringan. Pertama, menanam banyak pohon. Fungsinya menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Kedua, bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan, sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan ketiga, air merupakan sumber daya alam yang harus kita hemat dan digunakan hanya sewajarnya. Peduli dan waspada terhadap bencana di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.